Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Barbara semuanya. Jadi kali ini Sobat Barbara sedang berada di wisata Bukit Naga Jolong ya guys ya. Jadi kita akan mereview perjalanan pulang guys dari wisata Bukit Naga Jolong sampai ke Pati guys. Oke, kita langsung aja guys. Mari kita jalan guys. Check it out. Siap. Ya, ini jalannya turunan ya guys. Hati-hati guys. Jalannya turunan. Waduh, harus super hati-hati nih ya, remnya pun juga harus makan ya remnya ya. Kalau nggak makan nih hati-hati ini, karena turunannya juga lumayan tajam juga ini. Oh, tuh ada pohon jeruk ya, jeruk Bali mungkin itu. uh, Hati-hati guys, jalannya mengerikan guys. Aduh, jalannya lubang-lubang. Ya, kalkun itu tadi ya. Tuh, di sini jalannya yang kurang bagus ya, lokasi jalannya ini. Ya, semoga pemerintah ini bisa melihat ya jalan ini ya, biar diberikan dana yang lebih buat pembangunan jalan ini guys. Kita harus hati-hati guys ini. Ini rumahnya kok apa ya, rendah banget ini, kalau hujan kok nggak kebanjiran ini rumahnya ini. Lihatlah tuh. Ini namanya apa sih, aku nggak tahu ya. Lihat jalannya guys, wah, udah turun, lubang-lubang, sempit ya. Mungkin karena inilah ya guys, orang itu pada males kesini ya. Mungkin karena salah satunya faktornya mungkin jalannya ini ya, males buat kesini. Mungkin kalau jalannya halus mungkin orang juga seneng di sini ya, karena udaranya juga sejuk juga, seger, masih asri juga dengan hawa-hawa pegunungannya. Ya di sini kurang bagus. Oke, ya ini mulai jalannya halus ya guys. Alhamdulillah kita selamat dari zona berbahaya. uh, itu apa itu, naik motor juga capek juga ya ternyata. eh uh, Seger, enak banget jalannya, tinggal turun turun turun. Kalau buat pemain skateboard enak ya di sini ya. Nah, kalau nggak ahli ya udah jatuh di sini terus nyemplung, terus is dead deh. Oke, kita arah mana ini? Kita arah ke Pati, arahnya mana ya? Bentar, bentar, bentar.
Oh sini guys padi guys. Sini padi. Oh iya kesini padi guys. Ntar kita tanyalah nantilah daripada tersesat. Malu bertanya sesat di jalan guys. Udahlah asal lurus aja lah. Sambil menikmati perjalanan. Ini sih Pak, si Pak Nun Sewu Pak. Arah Pati mana? Putih Pak nggih? Arah Pati putih nggih? Arah Pati. Nggih. Lurus ya? Mboten lihat ke kiri mboten? Mboten. Oh nggih. Teng mengke mentok teng Gunung Rawan, waduk Gunung Rawan niku. Oh balik mriku nggih. Nggih. Nggih 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 ngertos. Monggo Pak. Berarti lewat waduk Gunung Rawan niku nggih berarti jalane. Oh nggih. Terus Pak. Oh, memang jalannya satunya memang di sana ya guys ya. Kembali lagi di waduk Gunung Rowo ya guys jalannya. Udah nggak apa-apalah. Saya tanya tuh kira-kira itu ada jalan yang motong atau enggak gitu loh guys. Daripada kita tersesat lebih baik bertanya. Jadi kita balik lagi ke jalan yang tadi ya guys. Udah nggak apalah. Kita nikmati aja. Bensinnya pun juga masih full ya bensinnya. Jadi ya tenang juga ya. Bensinnya full, bannya pun juga habis diganti, olinya habis diganti, udah santai, kita nikmati aja perjalanan ini. Udah azan ya guys, berarti udah jam 12 ini guys, ya. Udah jam 12 siang di sini nih. Jam 12 siang aja nih udaranya seger kayak gini guys, enak guys. Waduh, jalan. Wah ini jalannya apa? Turunan ya guys ya. Wah lihat, enak banget ini. Asal lurus saja. Ya kita berjalan lurus terus kembali ke Pati guys. Ada musola guys. Dan nanti kita sholat di sana aja ya guys, karena kita dalam perjalanan ya. Jadi pengen minum ini.
Jadi jualan es teh 3.000 ya. Es teh 3.000 itu adalah minuman yang apa, khas ya, khasnya orang-orang Pati. Karena di mana-mana di Pati ini es teh 3.000 banyak banget ya. Hampir 5 meter itu ada orang jualan es 3.000 itu. Yang sini jualan, tetangganya ikut, aduh hancur. Apalagi jualan es teh kayak itu kan ya gampang ditiru kan. Ya, kita menyusuri jalan. Aduh, jalannya ini turunan, guys. Kalau tadi kita berangkat tanjakan, sekarang turunan, guys. Hati-hati ya, kalau remblong ini bahaya ini. Ini kalau ke kiri ini sampai mana ya, guys? Ini aja jalan ini. Nggak tahu sih sampai mana itu. Memang jalan satu-satunya untuk pulang ke Pati itu jalannya ini emang harus balik ke arah Waduk Gunung Rowo ya, guys ya. Nggak ada jalan lain ya. Tadi saya itu tanya itu kalau misalnya ada jalan lain gitu loh. Berarti jalan satu-satunya itu memang harus lewat sini, guys. Kembali lagi ke arah Waduk Gunung Rowo. Ya, ini kiri jalan tuh kelihatan ya Waduk Gunung Rowonya itu. Ya, itu Waduk Gunung Rowo. Nah, ya itu Waduk Gunung Rowonya udah kelihatan. Kita udah kembali lagi nih ke tempat semula yaitu Waduk Gunung Rowo, guys. Oh, ini jagung, guys. Ya, itu waduk ya. Itu apalagi ada Bukit Syahdu, guys. Itu tempat wisata enggak itu? Desa Siti Luhur, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Bukit Syahdu, guys. Wah, itu mungkin mau dibuka buat wisata mungkin suatu saat nanti ya. Sementara ini masih dalam tahap renovasi mungkin. Ada punggung capek, guys. Karena tanjakan-tanjakan itu punggung rasanya kayak mau patah. Coba kalau berdua sama cewek jadi tapi seru sih ya, ini pemandangannya enak buat refreshing, buat touring. Wah, mantap, lumayan ini. Seger banget. Berarti kita masuknya dari bapak yang jual tiketnya, pintu masuk tiket tadi itu, dan keluarnya pun harus lewat situ ya, nggak bisa ada jalan keluar lain, nggak bisa, harus lewat ke situ lagi. Karena kalau ada pintu keluar lain ya orang masuknya nggak lewat gerbang tiket itu, pasti lewatnya yang gratisan biasa. Orang-orang Indonesia kan suka yang gratis-gratisan. Maaf bercanda ya, siapapun kan suka yang gratis-gratisan. Wah, ini pohonnya bentuknya kayak ular naga ini. Itu pohon jati, guys.
Oke guys, kita kembali ke sini lagi guys ya. Jadi kalau kita lurus ya, kita sampai ke Waduk Gunung Rowo guys kalau lurus ya. Kita kalau ambil kanan kita sampai kembali ke Pati guys. Kita pulang ya. Karena kita sudah pernah review Waduk Gunung Rowo. Ini kita ketemu lagi sama bapaknya yang tadi kita beli tiket. Bapaknya. Monggo Pak. Oke, kita sudah keluar dari gerbangnya guys, kita pulang ke Pati. Jadi jalan satu-satunya di situ ya kalau mau ke Bukit Buat Naga ya, sorry, Bukit Buah Naga tadi lo ya, jalannya situ memang, nggak ada jalan pulang lain selain lewat situ. Kita ini perjalanan pulang ke Pati ya guys. Jadi anginnya itu kenceng seperti ini, jadi memang suaranya berisik, suara angin ya. Perjalanan pulang ke Pati. Jalannya enaknya tuh halus ya jalannya ini. Yaitu adalah Gapura masuk desa Guwo ya, ini ya. Kita sudah keluar dari desanya. Sitiluhur ya. Keluar desa Sitiluhur guys. Kita sudah keluar desa Sitiluhur. Itu ada petani tebu ya guys, lagi panen itu, banyak sekali tebunya, satu truk gitu ya. Ya kita sudah keluar desa Sitiluhur. Jalannya ini turunan ya, enak ya. Ada cewek guys ya. Kita lurus terus itu kita sampai ke Pati nanti ya. Aduh, jadi hidup di perkampungan gini ya ada ya plus minusnya ya guys ya. Enaknya itu kerukunan antar tetangganya itu juga erat ya. Cuman di sisi lain itu kalau di kampung kayak gini itu ya lapangan usaha, tempat pekerjaan itu jauh ya, bahkan nggak ada ya kalau di kampung kayak gini. Ya rata-rata petani, rata-rata orang di kampung kayak gini ya dia itu mata pencahariannya ya kayak singkong, tanam tebu kayak gitu ya, atau usaha peternakan gitu. Karena di sini nggak ada kayak di Jakarta banyak perusahaan-perusahaan, nggak ada ya di kampung. Jadi minusnya itu kayak gitu ya. Jadi kelemahannya tinggal di kampung itu seperti itu. Tapi sisi positifnya tinggal di kampung itu ya itu antar tetangga itu bisa saling bersilaturahmi. Kalau di kota perkotaan sama tetangga dekat aja nggak kenal.
Cuman tetap aja yang namanya di kampung pasti itu ada namanya orang syirik guys, dimanapun lah ya, nggak cuma di kampung aja, di kota pun sama. Banyak orang syirik ya, pasti itu ada, nggak mungkin nggak ada. Cuman kita kan pura-pura baik gitu aja kan, nggak usah menanggapi sesuatu yang nggak penting guys. Namanya pola pikirnya orang kampung, kerjaannya cuma tani ya, seperti itulah ya. Oke, kita ambil jalur kanan ya guys. Biasanya kalau orang-orang kampung itu pengen ke kota, wisatanya pengen ke kota. Tapi kalau orang kota pengen wisatanya itu ke kampung ya. Jadi balik-balik ya. Oke, kita terus. Jadi ini masuk di desa Guwo ya guys. Kalau yang tadi Waduk Gunung Rawo tadi itu sekitaran situ itu termasuk dalam desa Siti Luhur. Kalau ini masuk dalam desa Guwo, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pepaya guys, tanaman pepaya, pohon pepaya guys. Sebelah kiri pun jadi ya. Ada cewek SMA baru pulang sekolah.
Ya, kita keluar desa Guwo, guys. Kita sudah keluar dari desa Guwo, kecamatan Telogowungu, Pati, Jawa Tengah. Jalannya berlubang ini. Kita masuk desa Purwosari, guys. Kenceng, guys. Oh, jalan terganggu ya. Suara angin ya. Banyak orang, guys. Ada jemput sekolah.
Ya, kita lurus terus. Oke guys, nanti di pertigaan kita belok kanan ya guys. Kalau kita lurus nanti sampai ke desa Bapoh atau bisa juga ke Terangkil nanti ya, desa Terangkil ya guys. Kita ambil jalan kanan untuk menuju ke Pati Kota guys. Ambil jalan kanan. Jadi ini nanti kita lurus terus, kita sampai di Stadion Joyokusumo ya guys nanti ya. Stadion Joyokusumo Pati. Jalannya halus ya guys ya, enak ya. Kalau dulu-dulu ini jalannya masih gerunjal-gerunjal, bergelombang-gelombang. Sering sekali di sini terjadi kecelakaan ya guys, karena jalannya itu gak rata. Tapi alhamdulillah sekarang jalannya udah halus. Lumayan jauh juga ya guys ya perjalanan pulang dari wisata Agung Jolong. Ini udah hampir
udah 30 meter ya guys, perjalanannya. Karena saya perjalannya santai, mungkin kalau ngebut ya mungkin ya bisa 20 menit ya. Tapi kalau saya santai sambil ngevlog ya nggak bisa kenceng-kenceng ya naik motornya itu ya, takutnya itu terjadi apa-apa kan. Alhamdulillah guys, kita sudah sampai di Pati Kota guys. Bentar lagi sampai di Stadion Joyokusumo Pati.